Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide di kepala kita bisa tiba-tiba jadi game seru atau aplikasi keren di HP? Itu bukan sihir loh. Itu adalah sebuah kekuatan super yang namanya pemrograman. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasia dasarnya bareng-bareng. Selamat datang semuanya. Di sini kita bakal lihat gimana sih serangkaian instruksi yang kelihatannya simple bisa mengubah layar yang kosong jadi dunia game yang penuh aksi. Anggap aja ini adalah misi pertama kalian buat jadi pencipta teknologi di masa depan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini dia peta petualangan kita hari ini. Kita mulai dari nyari algoritma di sekitar kita, terus kita belajar ubah ide jadi perintah buat komputer, lanjut kita main-main pakai Blockly, selesain misi bikin pola bintang, dan terakhir kita lihat apa level kamu selanjutnya. Siap? Oke, kita masuk ke level pertama. Dan siap-siap kaget ya, karena sebenarnya kalian semua itu udah jadi programmer loh setiap hari, cuma mungkin nggak sadar aja. Jadi algoritma itu apaan sih? Gampangnya gini deh, algoritma itu cuma urutan langkah-langkah buat nyelesain masalah. Contohnya, waktu kamu bikin jadwal piket kelas biar adil, kan ada aturannya tuh, ada langkah-langkahnya. Atau pas lagi main game, kamu mikirin strategi terbaik buat menang? Nah, itu semua itu algoritma. Kamu ngasih serangkaian instruksi buat dapat hasil yang kamu mau. Oke, jadi kita udah ngerti ya, algoritma di dunia nyata itu kayak gimana. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngobrol sama komputer pakai ide yang sama? Yuk, kita bedah gimana sebuah ide bisa diterjemahin jadi instruksi yang dimengerti sama komputer. Nah, ini dia definisi intinya. Anggap aja algoritma itu kayak resep kue. Kalau kamu ngikutin resepnya dengan benar, masukin tepung, tambah gula, aduk, pasti jadi kue yang enak kan? Komputer juga persis kayak gitu. Dia bakal ngikutin instruksi kita dengan patuh banget buat menghasilkan sesuatu. Jadi poin kuncinya ini nih. Setiap program komputer, mau sekecil atau serumit apapun, pasti cuma ngelakuin 3 langkah dasar ini. Pertama, dia nerima input, misalnya pas kamu ngetik sesuatu. Kedua, dia ngeproses. Disinilah otaknya bekerja, ngitung atau mikir. Dan ketiga, dia ngasih output, yaitu hasil yang ditampilin di layar. Ingat ya, input, proses, output. Simple kan? Nah, waktu komputer lagi ngeproses data, dia kan perlu tempat buat nyimpan informasinya biar nggak lupa. Disinilah variabel masuk. Bayangin aja variabel itu kayak kotak penyimpanan yang kita kasih nama atau label. Misalnya kita punya kotak namanya skor pemain buat nyimpen skor, atau kotak nama buat nyimpen nama kamu. Berguna banget biar programnya nggak amnesia. Oke, kebanyakan teori nih. Bosan ya? Yuk, kita langsung praktek. Kita bakal main-main pakai Blockly. Anggap aja ini kayak game controller kita buat ngoding. Ini cara yang super seru buat bikin program, karena kita cuma perlu nyusun balok-balok, nggak perlu ngetik kode yang bikin pusing. Nah, ini nih yang bikin Blockly keren banget. Kalau kamu pernah pakai Scratch, ini pasti terasa familiar. Sama-sama pakai balok logika. Tapi, bedanya, Blockly itu kayak jembatan. Sambil kamu seru-seruan nyusun balok visualnya, kamu bisa ngintip dan lihat kode benerannya. Kayak JavaScript atau Python langsung terbentuk di sebelahnya. Jadi, sambil main, kamu juga belajar jadi programmer profesional. Oke, para agen, siap untuk misi pertama? Kita bakal bangun sesuatu dari nol pakai Blockly. Misinya adalah membuat program yang bisa mencetak pola bintang segitiga. Ayo kita mulai petualangannya. Ini dia tantangan kita. Lihat deh, di kiri kita punya input, kita masukin sebuah angka, contohnya 4. Nah, di kanan itu hasil yang kita mau, yaitu sebuah segitiga bintang yang tingginya 4 baris. Tugas kita adalah bikin instruksi atau algoritma yang bisa ngubah angka 4 itu jadi pola keren ini. Oke, kita bedah misinya satu persatu ya. Langkah pertama, kita butuh kotak buat nyimpan seberapa tinggi pola bintang yang kita mau. Kita bikin variabel, kita kasih nama N, terus kita isi deh pakai angka 4 buat contoh. Balok ini ibaratnya kita ngasih tahu program. Hei program, tujuan kita bikin pola setinggi 4 baris ya. Lanjut, kita butuh satu kotak lagi. Kali ini gunanya buat ngelacak kita lagi ngerjain baris keberapa. Kita kasih nama aja I. Dan kita mulai dari angka 1. Soalnya, kita mau bikin baris pertama dulu. Anggap aja I ini kayak penanda halaman kita. Nah, di sini nih keajaibannya dimulai. Kita pakai balok yang namanya repeat atau ulangi. Gampangnya, balok ini nyuruh komputer buat ngulangin semua perintah yang ada di dalamnya. Berapa kali ngulangnya? Ya sebanyak isi variabel N kita tadi, yaitu 4 kali. Jadi ini adalah kerangka utama buat bikin 4 baris pola kita. Oke, sekarang fokus ya. Ini bagian paling pinternya. Di dalam pengulangan besar tadi, kita masukin pengulangan lagi. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan. Gini cara kerjanya.
Pengulangan yang di luar itu tugasnya buat ganti baris. Dari baris 1 ke baris 2, terus ke 3, dan 4. Nah, pengulangan yang di dalam tugasnya beda. Dia yang nyetak bintang ke samping di setiap baris. Berapa banyak bintangnya? Ya tergantung kita lagi di baris keberapa, yang disimpan di variabel i. Jadi pas i isinya 1, dia nyetak 1 bintang. Pas i jadi 2, dia nyetak 2 bintang, dan seterusnya. Keren kan? Kalau udah selesai nyetak di satu baris, kita suruh komputer enter, biar pindah ke baris baru. Dan yang paling penting, jangan lupa, nilai i-nya kita tambah 1. Biar pas ngulang lagi, kita udah siap buat baris berikutnya. Dan tada! Ini dia hasilnya. Keren banget kan? Program kita berhasil. Cuma dengan nyusun beberapa balok tadi, kita bisa nyuluh komputer ngubah angka 4 jadi pola bintang yang pas banget. Misi selesai. Selamat ya, kalian semua sekarang resmi jadi programmer. Oke, misi pertama udah beres. Level up! Terus, abis ini apa? Yuk kita lihat, kekuatan baru kalian ini bisa dipakai buat apa aja. Coba deh, pikirin lagi. Tadi kan kita pakai variabel n buat tinggi dan i buat penghitung. Sebenarnya, gunanya apa sih variabel itu? Gampangnya, variabel itu memorinya si program. Dia yang bantu program buat ingat info-info penting, kayak, oh tingginya harus 4, atau oh sekarang lagi di baris kedua. Tanpa variabel, program kita jadi pelupa, dan gak bakal bisa bikin pola dinamis kayak tadi. Dan ini pertanyaan terakhir buat kamu. Sekarang kamu udah tahu kalau algoritma itu adalah alat super buat mecahin masalah. Nah, coba bayangin deh. Kalau kamu punya kekuatan ini, masalah apa sih di sekitarmu, sekecil atau sebesar apapun, yang pengen kamu beresin pakai algoritma buatanmu sendiri? Kekuatan itu sekarang ada di tangan kamu. Tempat kami bersemi menjadi generasi digital.